Ibrahim alaihissalam berkata tidak, dipaksa terus. Akhirnya kata Ibrahim, ayalah sudah, kalau kau ya sudah terserah. Tapi Siti Sarah berkata, saya yang carikan. Siapa? Tidak usah orang lain, itu ada Hajar, itu aja kau peristrikan. Nikah dengan izin Allah, hamil. Ternyata hamil juga Siti Sarah, tapi sudah menikah dengan Siti Hajar. Maka ada ibu-ibu sampai sekarang belum punya anak, cobalah pakai ilmunya Siti Sarah. Serius, ibu mau? Coba amalkan ini. Oh, senangnya di bapak-bapak. Akhirnya lahirlah anaknya Ibrahim alaihissalam beristrikan Siti Sarah, namanya Ishak. Inilah keturunan bangsa Yahudi. Ibrahim alaihissalam beristrikan Siti Hajar, lahir anaknya Ismail alaihissalam. Inilah keturunan orang Islam. Kita ini sebenarnya kita satu nenek, satu kakek, cuma Yahudi kurang ajar. Nah, ketika Ismail dalam Al-Quran tidak disebut jumlah umurnya, tapi Al-Quran cuma mengatakan Ismail waktu itu sudah pandai membantu bapaknya cari nafkah, sudah pandai disuruh oleh bapaknya bekerja, maka turun perintah Allah tanggal 8 Zulhijjah. Ibrahim, kau pernah nasar, kalau ada anakmu saya potong. Sekarang kau punya anak, bayar nasarmu. Bangun Ibrahim, wih, ini mimpi atau wahyu? Kalau mimpi, kenapa jelas sekali? Kalau wahyu, kenapa anak disuruh potong? Iya, kalau 7 anak kita bisa cari yang nakal. Potong anakmu. Mana yang jelek mukanya? Bingung Ibrahim, mikir. Maka tanggal 8 Zulhijjah kita sekarang disebut hari Tarwiyah atau hari berpikir-pikir. 9 Zulhijjah, mimpi lagi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim, bayar hutangmu, potong anakmu, kau sudah janji sama saya. Bangun Ibrahim, ini bukan mimpi, ini wahyu. Yakin Ibrahim alaihissalam, ini wahyu, harus saya laksanakan. Maka kita sekarang tanggal 9 Zulhijjah disebut hari Arafah atau hari keyakinan. Ibrahim yakin ini perintah Allah. 10 Zulhijjah, Ibrahim alaihissalam datang ke istrinya, lalu berkata kepada istrinya, Bu, mandi baik-baik itu anakmu, ganti bajunya, kasih yang baru, rapikan rambutnya, kasih dia parfum. Untuk apa bang? Saya mau bawa jalan-jalan. Siap, sami'na wa ata'na. Sudah, dibawalah tanggal 10 Zulhijjah untuk melaksanakan nasarnya. Maka tanggal 10 Zulhijjah kita sekarang disebut hari An-Nakhar atau hari membayar janji. Nah, perjalanan Ibrahim alaihissalam panggil anaknya, Mail, Sidul Mail, Ismail, ini dulu nak. Apa pak? Saya diperintah Allah untuk potong kamu. Menurutmu bagaimana? Wih cowok, anak-anak milenial, kalau kau ditanya bapakmu begitu, apa jawabanmu? Wih, apa jawabanmu bos? Wih, nah, tong, saya diperintah Allah untuk sembelih kamu. Apa jawabanmu kira-kira? Kenapa saya pak? Nenekku aja sudah tua. Ini jawaban orang cerdas tapi tidak soleh. Benar juga. Kenapa dia yang masih muda, yang tua aja sudah dekat-dekat mati? Itu jawaban orang cerdas. Tapi Ibrahim alaihissalam tidak meminta anak cerdas, tapi dia minta anak yang soleh. Doanya Ibrahim alaihissalam, Allahumma rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Maka ibu-ibu, selama ibu-ibu kerja di sini, jangan minta anak jadi artis, jangan minta anak jadi pemain bola, tapi minta anak kita anak yang soleh. Bu, tapi kita kan sekarang bangga sekali kalau pintar anaknya bahasa Korea.
Bangga kalau anaknya pintar bahasa Inggris. Apa hebatnya itu anak-anak pintar bahasa Inggris? Banyak yang begitu. Masa banyak Ustaz? Ibu ke Inggris? Bener, wallah. Anak-anak di sana masih kecil ibu lancar bahasa Inggris. Betul. Sekarang juga saya enggak pusing juga ceramah ke sana kemari, enggak harus pakai bahasa Inggris. Saya diundang ke Milan ceramah. Tahu Milan? Tahu Milan? Tetangga kampung dengan Madura. Saya kan enggak tahu bahasa Itali. Saya pergi sana, nyasar saya ambil Google Translate. Selesai. Sekarang minta anak yang cerdas, bukan yang cerdas, yang soleh dan soleha. Pintar bahasa Korea, bagus. Tapi kalau tidak tahu agama, tidak ada gunanya bahasa Korea. Pak, kalau bapak meninggal, anakmu pintar bahasa Korea, memangnya nanti kalau berdoa pakai bahasa Korea? Pintar bahasa Inggris, memangnya nanti kalau dia berdoa, ya Allah, oh please help me, my mother. Ya, Ibrahim alaihissalam minta Rabbi habli minas solihin, ya Allah berikan hamba anak yang soleh. Maka anak-anaknya Ibrahim jadi para nabi dan rasul. Udah, ringkas kisah. Kata Ismail, dengar Pak, kalau ini perintah Allah, laksanakan. Jangan ragu, Bapak akan mendapati saya menjadi anak yang soleh, anak yang sabar. Oke, cuma Pak ada syaratnya. Apalagi syaratnya? Nah, satu, tolong Bapak kalau sembeli saya pakai pisau yang tajam supaya saya tidak lama menderita. Ini adab menyembeli kambing, adab menyembeli binatang. Jangan sampai Bapak menjadi tukang penyembeli kambing, penyembeli ayam, tapi menyembelinya tidak pakai pisau yang tajam. Ada juga hati-hati bapak-bapak yang suka makan di luar. Saya biasa itu menolak makanan itu yang dipotong kalau di rumah makan. Kalau tidak jelas siapa yang potong. Karena saya pernah lihat tukang sembeli Pak, 30 ayam dia potong, cuma satu kali bismillah. Bismillahirrahmanirrahim kali 30. Mana bisa kali 30 bos? Satu-satu. Apalagi nak, Bapak kalau sembeli saya nanti tolong tutup matanya. Kenapa? Karena saya yakin kalau Bapak lihat saya, Bapak tidak tega, tidak berani Bapak menyembeli saya. Baik nak. Yang ketiga, tolong ikat tangan dan kakiku supaya saya tidak meronta-ronta kesakitan. Baik. Apalagi nak, tolong baju yang saya gunakan jangan terkena oleh darah, karena nanti kalau ibu saya melihatnya dan mengingat saya. Dan yang kelima, ketika saya sudah wafat, jangan ada anak-anak seumuran lewat depan rumah saya supaya ibu saya tidak mengingat. Baik. Udah. Dibaringkanlah Ismail, bawa yang itu sekarang disebut Mina. Bapak kalau pergi umroh itu kan selesai ziarah, kita dibawa tuh ke pelontaran. Sebelum pelontaran, mutawib kita atau tour leader kita berkata, singgah sejenak Bapak Ibu dekat istana raja, lihat tengok ke kanan, di atas ada seperti pos-pos security, disitulah tempatnya Ismail alaihissalam disembelih. Ada yang sudah pernah umroh? Ada? Ada yang belum? Lebih banyak. Ada yang sudah haji? Belum. Ada yang sudah haji? Yang belum haji? Coba angkat tangan. Yang belum haji? Saya doakan mudah-mudahan yang angkat tangan segera haji. Tapi tidak cukup hanya amin, tabung dong. Biar kau amin 70 kali satu hari kau tidak nabung. Berapa gajimu satu bulan? 25 juta Ustaz. Biaya haji berapa? 70 juta. Anda akan diseret oleh Allah nanti. Kenapa kau tidak pernah kau berkunjung ke makam Rasulku? Tak pernah kau ke Baitullah padahal duitmu 25 juta gajimu satu bulan. Ya bos, haji sebelum kembali ke Indonesia. Kenapa? Indonesia ngantrinya 30 tahun. Di sini bayar bulan ini, bulan depan berangkat. Tabung. Saya tidak mampu Ustaz. Bukan tidak mampu, tapi niat yang tidak cukup. 25 juta bos, gaji bupati di Indonesia.
Cuma dia bilang orang di sini banyak jadi OKB baru Ustaz. Begitu banyak duitnya, visi misinya merantau hilang. Langsung hilang Ustaz. Begitu pegang 25 juta, apa yang diingat? Tempat hiburan, cewek Korea. Bos, wih, nikah yang baik-baik. Kalau nikah 24 jam halal, segala macam gaya boleh. Benar, dan itu ibadah. Orang berhubungan suami istri itu menurut Islam itu ibadah. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang punya istri, ibadahlah tiap malam. Tapi kalau bapak, kan ada orang saya lihat itu setengah mati cari duit, siang malam dia kerja, dari pagi dia pergi, malam baru pulang. Begitu dapat duit, beli tiket masuk neraka. Mana yang setengah mati cari duit beli tiket masuk neraka? Mereka yang merantau ke sini. Setengah mati dia tinggalkan anak istrinya, dia tinggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan orang tuanya bertahun-tahun. Setelah dapat duit berzina, itu namanya cari duit beli tiket masuk neraka. Goblok beleng-beleng. Baik nonton, beli tiket nonton sepak bola masih ada faedah. Ada yang begitu di sini. Haji bos, sudah akan, bukan tidak mampu, kurang niat. Kalau mau haji umroh pada saat kalian seperti ini mudah. Kalau sudah tua, aduh, tahu ada baik kalau ada baik Ustaz, encok Ustaz, akhirnya diwakili. Tapi kalau usia muda seperti bapak, ibadah haji dan umrohnya lebih sempurna karena fisik. Apa? Ibadah haji itu ibadah fisik, ibadah umroh itu ibadah fisik, beda dengan ibadah yang lain. Bapak, bu, sholat, ketika ruku Allahu Akbar, lalu membaca doa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, boleh enggak? Enggak boleh, bukan bacaannya. Allah takbiratul ihram, Allahu Akbar, at-tahiyatul, boleh enggak? Enggak boleh. Tapi tawaf apa aja boleh, bahkan diam sama sekali boleh. Ada orang bilang banyak duitnya, masih muda. Saya tanya, Pak, kenapa belum pergi haji dan umroh? Belum saya hafal buku manasik Ustaz. Saya bilang, sampai pensiun kau ndak haji itu, mana bisa dihafal itu buku manasik? Maka saudara-saudara, meskipun kau tidak punya hafalan sama sekali, segera ke tanah suci. Ke tanah suci modal 3. 1, Al-Fatihah. Keterlaluan bapak kalau tidak hafal Al-Fatihah. 2, doa sapu jagat. Bapak tahu doa sapu jagat? Nah, ada kan dia tidak tahu mana doa sapu jagat Ustaz? Itu ya, Rabbana. Nah, itulah. Yang ketiga, selawat. Cukup 3 ini, berangkat haji dan umroh. Niatkan mulai hari ini, ya Allah, bulan depan saya nabung untuk menunaikan ibadah haji. Nah, lanjut kisah. Sudah, sampailah Nabi di situ dengan Ismail sembelih, dibaringkan. Lalu Ibrahim alaihissalam mengambil goloknya, dia tutup matanya, dibaringkan anak Ismail, dia gorok dia punya leher. Tapi apa yang terjadi? Tidak mempan, tidak luka lehernya. Ismail berkata, Pak, Bapak main-main kali. Hendak, saya sudah keras ini. Serius Pak? Iya, sudah saya kencangin. Ibrahim berpikir, mungkin tumpul kali ini. Akhirnya apa? Dia ambil batu, lalu goloknya tadi itu, parangnya dihantamkan, pecah. Ini batu yang keras pecah, ini dagingnya lembut, tidak bisa. Dia ulang lagi, mau dia ulang 2 kali. Kata Ismail, Pak, tunggu dulu. Apalagi nak, tunggu dulu. Apa? Tolong buka ikatan kaki dan tanganku, karena kalau saya diikat seperti ini, nanti Allah menilai saya tidak ikhlas. Tolong buka kaki dan tanganku. Dilepas. Lalu begitu Ibrahim alaihissalam mau menyembelih kedua kalinya, di aras Allah, lalu Allah memanggil seluruh malaikat. Wahai malaikatku, sini kalian. Oh, tunggu dulu, ada yang terlupa dari kisah ini. Ketika Ibrahim sebelum disembelih, ada yang terlupa kisahnya. Ketika Ibrahim mau sembelih, itu iblis kepanasan. Dia datang goda Ibrahim. Ibrahim, kau kemana? Saya mau potong anakku. Masa kau tega potong anakmu? Bertahun-tahun kau nantikan,
masa kau mau potong? Ibrahim alaihissalam ngambil batu, jangan banyak bicara di situ, lempar kepalanya, bah! Kena kepalanya. Sampai di Bandung, balik lagi. Gagal menggoda Ibrahim, dia datang ke istrinya. Jar, apa? Kau tahu enggak? Mau dibawa kemana nak? Saya tahu. Mau dibawa jalan-jalan. Bego kok Jar. Maksudnya apa? Mau dipotong. Masa ada bapak mau potong anaknya? Benar. Kok bisa? Iya, kata perintah Allah katanya. Kata Siti Hajar, kalau ini perintah Allah, jangankan anakku, diriku pun siap dipotong. Ambil batu, lempar, kena kepalanya. Sampai di Tasikmalaya, balik lagi. Gagal goda Ibrahim, gagal goda Ismail, Hajar, dia datang ke anaknya. Mail, baru mau ngomong, Ismail ambil batu, lempar, kena matanya. Maka riwayat menjelaskan itu jin, iblis, itu matanya rusak sebelah. Kena lempar. Itulah yang sekarang melempar 3 jumroh, melempar 3 tempat, jumroh akabah, usta'ula, setan besar, setan tengah, setan kecil. Maka adalah jamaah haji Indonesia pergi haji melempar 3 jumroh. Dia lihat, inilah setan yang bodoh-bodoh saya selama ini. Hari ini saya akan membalas dendam. Dia ambil batu, dilempar, Bismillah, Allahu Akbar, lempar kembali itu batu, hampir kena kepalanya. Dia tangkap itu batu, begitu dia buka ada tulisannya, sesama setan dilarang saling melempar. Sampai lanjut kisah tadi. Lalu di aras Allah memanggil, wahai malaikatku, kau lihat ini Ibrahim, hambaku manusia, anak cucunya Adam. Ketika Adam aku ciptakan, kalian semua keberatan kalau aku mengangkatnya ini sebagai pemimpin di dunia. Kau lihat, demi cintanya kepada Allah, demi cintanya kepada aku, anaknya yang lama diharapkan, rela dia sembelih untuk dikurbankan pengabdiannya kepada aku. Dia sembelih. Lalu malaikat memuji Allah dengan kalimat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam menjawabnya dan menyambutnya dengan kalimat La ilaha illallah huwallahu akbar. Ismail alaihissalam melanjutkannya, Allahu Akbar walillahil hamd. Itulah kalimat takbir, sejarahnya itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibrahim alaihissalam, malaikat, La ilaha illallah wallahu akbar. Ibrahim alaihissalam, Allahu Akbar walillahil hamd. Ismail alaihissalam. Maka dianjurkan oleh agama kita ketika dari rumah ke tempat sholat Idul Adha atau Id, maka kita takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Itu. Tapi kita zaman sekarang bukan takbiran kalau menuju ke tempat sholat. Apa? Update status, selfie, OTW sholat Idul Adha. Sampai di masjid, alhamdulillah sampai di masjid. Sudah lagi itu sholat lagi 2 rakaat, rencana sholat sunnah tahiyatul masjid. Begitu selesai sujud terakhir, dia update status, dia foto dan dia update sholat beleng-beleng. Ketawa baru kalian semua begitu. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, inilah kisah sedikit pengantar. Lalu apa kaitan kita yang ada di sini? Satu, dengar baik-baik. Ternyata bapak ibu sekalian, ternyata anjuran agama bersedekah itu sudah jauh hari sebelum Rasulullah Muhammad SAW diutus. Sedekah. Ibrahim alaihissalam bersedekah. Sedekahnya tidak tanggung-tanggung. 25 miliar kalau uang sekarang. Tapi ingat, ketika Anda mau bersedekah, jangan pikir setan menyerah. Setan akan menggoda kita. Mulai dari ketika kita mau angkat dompet, setan membisik, jangan, Bang, jangan. Begitu bapak angkat dompet, apakah setan menyerah? Tidak. Yang kecil saja. Ya ketawa, saya serius ini. Maka coba nanti kalau diedarkan itu amal, coba kita lihat siapa yang kalah dengan setan. Dan demi Allah Pak,
tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tolong tunjukkan saya ada yang bangkrut di Korea sini gara-gara rajin sedekah. Ustadz, itu teman saya dulu kaya betul, hanya karena rajin nyumbang setiap tabligh akbar jadi miskin. Ada? Gak ada. Yang bangkrut gara-gara selingkuh, diperas sama ceweknya. Kalau kau tidak belikan saya mobil, saya kirim ini foto ke istrimu di Indonesia. Sudah dibelikan mobil, belikan saya lagi apartemen, sudah itu saya kirim. Habis duitmu gara-gara selingkuh. Gara-gara apa habis duit? Narkoba. Gara-gara apa? Mabuk. Gara-gara apa? Perempuan. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Allah akan ganti. Satu kali ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi melihat ada malaikat, ada manusia menanam satu biji. Satu biji dia tanam, begitu dia tanam langsung muncul. Hebatnya lagi langsung berbuah. Hebatnya lagi langsung panen. Hebatnya lagi panen petik, muncul buah baru. Tanam langsung panen. Kira-kira ada enggak di Indonesia tanam langsung panen? Ada? Di Indonesia, di kampungku tanam gagal panen. Ini tanam langsung panen. Nabi bertanya, ya Jibril, siapa itu? Jibril menjawab, itulah TKI Indonesia yang membeli masjid di Korea. Ibu, ada suami di Indonesia, ibu takut dia selingkuh. Tidak mungkin kita bisa awasi 24 jam, tolak bala dengan sedekah. Gimana caranya Ustaz? Ibu bangun sholat tengah malam, tidak usah curhat di WhatsApp. Ada juga ibu-ibu suaminya lagi langsung curhat di WhatsApp, di grupnya, di statusnya. Teganian kau, tidak kusangka kau begitu, habis manis sepah dibuang. Elem-elem. Jangan curhat di WhatsApp. Kita ini kan generasi medsos, rajin berdoa, tapi doanya di mana? Status. Ya Allah, lindungi suamiku. Sibuknya itu Tuhan mau baca statusmu. Nah, ibu berdoa, namanya salat hajat. Selesai salat hajat 2 rakaat, tambah lagi kalau masih mampu 4 rakaat, masih mampu tambah 6 rakaat, masih mampu 8 rakaat. Selesai itu ibu berdoa, dan berdoa tidak harus bahasa Arab. Ibu-ibu, halo ibu, bapak-bapak, berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Mau saya ajarkan doa gampang masuk surga? Mau? Betul? Ayo kita doa bareng-bareng. Hafal baik-baik. Doa gampang masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana wakina adzaban nar. Doa apa itu bos? Nah itu namanya beleng-beleng. Lain di mulut, lain di hati. Hatimu mau masuk surga, tapi yang kau baca doa makan, bingung malaikat. Itulah sebabnya tidak harus pakai bahasa Arab. Bapak doa bahasa Bugis boleh, bahasa Jawa monggo, bahasa Sunda mangga, bahasa Korea silakan, yang penting kau tahu. Bahkan boleh berdoa begini, ya Allah, engkau sudah tahu apa yang ku mau, maka kabulkan. Selesai. Serius. Daripada ibu bapak pakai bahasa Arab tidak tahu artinya, belum lagi salah ucap, bingung malaikat. Malaikat ibu nyebut ibu. Dia doa supaya suaminya setia, ternyata doa yang dia baca doa minta hujan. Bingung kan malaikat. Maka berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Berdoa itu kalau bahasa gaulnya curhat. Silahkan curhat, sampaikan keluhan. Cowok-cowok yang sudah punya duit banyak tapi tidak bisa lepas dari zina, senangnya berzina, minta supaya Allah memberikan kemampuan untuk meninggalkan itu. Ya Allah, saya tidak mampu menghindari penyakit ini. Saya selalu senang lihat cewek-cewek cantik dan selalu mendatangiku, ya Allah. Tidak mungkin aku bisa melepaskan diri dari dia, ya Allah. Tapi jika engkau menolongku, tidak ada yang mustahil di sisimu, ya Allah. Tapi jika dia jodohku, ya Allah, rapatkan kembali kepadaku. Ibu, suami, ya Allah, tidak mungkin aku bisa menjaga suamiku yang ada di Indonesia, tapi engkau lah yang maha menjaga.
pelihara dan jaga suamiku ya Allah. Aku jauh dari dia ya Allah. Ini ada duitku 2 juta, saya kirim ke Indonesia panti asuhan, tolak bala 2 juta, menghindari maksiat supaya suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah, boleh. Jadi masalah kalau suaminya di Indonesia juga berdoa, ya bangun juga sholat hajat, ya Allah saya sudah capek menghadapi istri saya ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauh di tempat saya ya Allah, saya takut bersinah ya Allah. Ini ada duit saya 2 juta ya Allah, saya masukkan ke panti asuhan, mudah-mudahan 2 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat yang mana dikabulkan. Adik-adik, sedekahlah, bersedekah, bersedekah. Saya punya banyak pengalaman soal sedekah. Yang terakhir ya kira-kira 3 minggu sebelum ini, saya resmikan masjid yang saya bangun. Sebelum saya bangun, saya bantu anak panti asuhan. Enggak keluar duit saya sampai 5 juta, saya bantu. Tiba-tiba saya pergi umroh, baru-baru saya pulang. Sampai umroh, tiba-tiba pada saat saya umroh, ketemu, siapa sih ketemu salah seorang pengusaha yang punya lisensi Mercy di Jakarta. Saya tidak kenal. Ustaz, sini dulu Ustaz, saya senang sekali dengar ceramahnya Ustaz, terutama kalau sudah bilang beling-beling. Apa artinya itu beling-beling Ustaz? Saya bilang blow on. Oh berarti Ustaz selalu bilang blow on. Ya, soalnya saya cerita Haji Fahmi namanya. Ini Ustaz, ada oleh-oleh. Saya berapa dikasih? $5.000 Singapura. Pada hari itu Allah ganti. Ini gantinya Allah, ini yang saya kasih anak yatim sebelum peresmian masjid saya. Sudah, jalan saya habis ngopi, pada hari yang sama habis ngopi saya keluar lagi, Ustaz, Gubernurnya Kalimantan Selatan, sini Ustaz. Apa Pak Gubernur? Ini aduh saya senang betul ceramahnya itu Pak Ustaz, terutama soal poligami. Sudah ini Ustaz, ini Ustaz, 5.000 lagi dikasih saya, 5.000 lagi dolar Singapura. Sudah $10.000 Singapura. Tiba-tiba ada utusannya Pak Saab, mantan menteri, menjemput saya untuk datang ke Mekah. Ustaz, ini ada pembeli roti Ustaz, kasih lagi saya $2.000 Singapura, berarti $12.000 Singapura. Allah ganti. Coba bersedekah Pak. Kalian kalau mau lancar rezeki di sini, sedekah. Yang paling saya ingat terus dalam hidup saya soal sedekah, mau lebaran, ada anak muda, bapaknya orang Flores, ibunya orang Toraja, 19 tahun, masuk Islam. Setelah masuk Islam diusir dari rumahnya, akhirnya